ini udah 12 peserta mungkin ya. Nah, ini ada teman saya. Halo Nur, terima kasih buat gabung ya. Ada teman aku lagi 13 orang. Saya rasa cukup ya? Ibu Rina, Pak Salim, Pak Yudi. Ya. Cukup aja ya. Cukup, mohon. Ya, boleh kita langsung aja mulai. Iya, ditanyakan dulu Pak Yudi siap recording. Udah, sedang merekam. Oh. Ya, boleh lah, nanti kalau ada sesuatu bisa langsung ini ya Bu. Iya Pak, siapa? Ya, kalau ada tabel atau itu. Siapa? Gimana Pak? Kita mulai aja. Boleh? Ya, boleh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Bapak Ibu guru hebat yang pada kesempatan ini telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi CGP Angkatan ke-7 tahun 2023. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda kita Rasulullah SAW. Tidak lupa kita diberikan keberkahan oleh Allah SWT, para sahabatnya, para tabi'itnya, dan sampailah kepada kita sebagai penuntut ajarannya. Ibu Bapak yang saya muliakan, Ibu Bapak hebat, pada kegiatan diseminasi CGP Angkatan ke-7 tahun 2023 ini mohon izin saya untuk berbicara beberapa kegiatan. Yang pertama adalah pembukaan, insya Allah oleh saya sendiri. Yang kedua, pemaparan dari Ibu Rina Agustina. Yang ketiga, pemaparan dari Ibu Mirsa Iryani. Yang keempat, pemaparan dari Pak Yudi Sarif. Dan yang kelima, tanya jawab. Dan yang keenam, kuis. Terakhir, penutup, insya Allah oleh moderator. Untuk acara ini, marilah kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pemaparan dari Ibu Rina Agustina. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari Ibu Rina. Nama Ibu Rina Agustina SPD, Education atau Pendidikan S1, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan S1 English Department, Linguist and Art Faculty, tahun 1994. Honor and Award, the President Grand Winner of ITEL Conference tahun 2022, Present the Journal of Classroom Action Research, the using of interactive model to improve the student academic performance, organized by British Council and ITELL. The selected Google Master Trainer tahun 2022, organized by GTK, Kemendikbud RI, dan Repo Indonesia. The National Motivator of Literacy. The honor as the selected National Motivator of Literacy, organized by Forum Indonesia Menulis tahun 2021. The Motivator of Digital Literacy, organized by PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia tahun 2021. The Writer of Article Compilation, Membaca Itu Seru, organized by Kelas Kreatif Indonesia tahun 2021. The Selected Participant of English Teacher Skill Improvement, organized by SMEO Creative Language tahun 2021. The Writer of Article Compilation, Semangat Berbagi, Semangat Menginspirasi, organized by Kelas Kreatif Indonesia tahun 2020. Research Experience, SMA Negeri 1 Garut, English Teacher, tahun 2020 sampai 2021. Teaching Experience, SMA Negeri 1 Garut, Jawa Barat, tahun 2021 sampai sekarang. House Teacher dan Project V5 Coordinator. SMA Negeri 6 Bogor, Jawa Barat, tahun 2000 sampai 2020. Curriculum Developer Team, revisit the syllabus to meet accreditation standards. The Head of Language Laboratory, the English Competition Trainer. Publication, book, fiction, Agustina R. Tahun 2016, Short Story Anthology Shop in Love, SBMB,
Media Kreatif Jakarta Selatan di ISBN 978-02-74-229-1-9. Agustina R. Tahun 2016. Short Story Antologi Mengapa Aku Pergi. SBMB Media Kreatif Jakarta Selatan di ISBN 978-0602-74-229-1-9. Non-Fiction Agustina R. Tahun 2022. Artikel Compilation Guru Hebat Bermartabat dan Bersahabat. Oase Pustaka Sukoharjo di ISBN 978-623-378-312-5. Agustina R. Tahun 2020. Artikel Compilation Semangat Berbagi, Semangat Menginspirasi. Kelas Kreatif Indonesia Bandung di ISBN 978-623-95355-37. Agustina R. Tahun 2021. Artikel Compilation Membaca Itu Seru. Kelas Kreatif Indonesia Bandung di ISBN 978-623-95355-5-1. Agustina R. Tahun 2021. Artikel Compilation Guru Limited Edition Pustaka Literasi Indonesia Jakarta di ISBN 978-6360-6360-68-2. Agustina R. Tahun 2021. Artikel Compilation Gebrakan Motivator Literasi Digital Haura Publishing Sukabumi di ISBN 978-623-320-754-6. Jurnal Publication Agustina R. Tahun 2021. Penggunaan e-modul interaktif menggunakan metode discovery learning untuk meningkatkan performa akademik siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 10 MIPA 7 SMAN 1 Garut, Cendekia. Jurnal Ilmu Pengetahuan 119-129. Conference Paper Abstract Review Agustina R. Tahun 2022. The using of interactive discovery learning e-module to improve the English academic performance of senior high school students. Proceeding of ITEL conference, professional training, seminar or workshop. Be a moderator of international teaching conference tahun 2023 kelas kreatif Indonesia. Forum Indonesia Menulis Januari tahun 2022 training guru motivator literasi. Di guru.id Januari 21 2022 sampai Januari 24 tahun 2022. Bedah kurikulum prototipe sebagai pilihan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Dirjen GTK Kemendikbudristek RI Oktober bulan Oktober tanggal 22 tahun 2021 sampai Oktober 28 tahun 2021. Guru Belajar dan Berbagi seri Guru Merdeka Belajar. GTK Kemendikbud RI 1 Oktober tahun 2020 sampai 10 Oktober tahun 2020 program Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Dirjen GTK Millennium Hotel Jakarta tanggal 22 September tahun 2021 sampai 24 September tahun 2021. Bimbingan teknis penulisan artikel ilmiah. Quizzes tanggal 6 Agustus 2021 sampai 9 Agustus 2021. Penggunaan aplikasi belajar Quizzes. Kemendikbudristek RI, Dirjen GTK dan PT Microsoft Indonesia 19 Juli sampai 8 Juli tahun 2021. Pelatihan keterampilan digital abad 21 level 100. Repo Indonesia 11 Juli tahun 2021 sampai 29 Juli tahun 2021. Pelatihan mengajar di mana saja dengan akun pembelajaran oleh Google Master Trainer GTK Kemendikbud. PAVLIN Wilayah Jabar dan UPI Bandung 3 Juli tahun 2021 sampai 6 Juli tahun 2021. The implementation of project
Base Learning Principle in Language Teaching and Learning. GTK Kemendikbud RI 21 Juni tahun 2021 sampai 25 Agustus tahun 2021. Pelatihan pada program guru belajar dan berbagi seri semangat guru. Kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. GTK Kemendikbud RI 19 Mei tahun 2021 sampai 26 Mei tahun 2021. Guru belajar dan berbagi seri pendidikan inklusif. Community Service Organization MGMP Bahasa Inggris Kota Bogor, Bogor, Jawa Barat, sebagai Sekretaris of MGMP Bahasa Inggris Kota Bogor. MGMP Bahasa Inggris Provinsi Jawa Barat sebagai anggota, Diki West Japa sebagai anggota, Kelas Kreatif Indonesia sebagai anggota. Computer Skill Application, the using of Canva in learning purpose, creating puzzle or quiz by using wood wall and book white set answer garden, creating interactive worksheet by using Leap worksheet, designing presentation slide by using Microsoft Way. Platform, learning management system in Google Classroom, utilizes the Google digital tools for learning transformation. Mungkin itu untuk sisi CV dari Ibu Rina Agustina. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Rina untuk memaparkan materi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya haturkan terima kasih kepada Bapak Fitri Firdaus selaku moderator yang sudah menyampaikan membuka acara kegiatan diseminasi pada kesempatan kali ini dengan sangat baik. Luar biasa Bapak Fitri, terima kasih banyak sudah memperkenalkan dan membacakan CV. Sebetulnya tidak harus semuanya dibacakan juga Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Ya, baik Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, izinkan saya pada kesempatan kali ini dalam kegiatan diseminasi CGP Angkatan 7 2023 kami akan menyampaikan yang terkait budaya positif dengan tema budaya positif. Saya mohon bantuan Pak Yudi untuk next ya. Kami CGP Angkatan 7 bertiga dari SMA Negeri 1 Garut maksud kami ya. CGP Angkatan 7 itu banyak, tapi dari SMA 1 Garut itu kami bertiga, saya Rina Agustina dan kemudian nanti Ibu Mirsa dan juga Pak Yudi Syarif. Terima kasih. Next Pak. Baik Bapak dan Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja kepada materi. Sebetulnya ini bukan materi Bapak dan Ibu, mohon maaf, maksud saya kami itu ingin share apa yang sudah kami dapatkan melalui pendidikan guru penggerak, kemudian mungkin mudah-mudahan kita sama-sama ya belajar bersama. Kami juga, saya secara pribadi masih terus ingin memperdalam seperti apa merdeka belajar seperti itu, kemudian konsepnya seperti apa dan bagaimana implementasinya dalam keseharian kita melaksanakan tugas sebagai seorang guru. Saya mulai dengan sebuah pertanyaan yang mungkin Bapak dan Ibu tentu saya yakin, sangat yakin dapat memahami apakah perbedaan atau maksud saya apakah pengajaran itu dan pendidikan itu sama, apakah mengajar dan mendidik itu sama. Saya mohon bantuan Bapak dan Ibu untuk sedikit ada respon mungkin ya di kolom chat, mungkin menjawab pertanyaan ini, pengajaran dan pendidikan. Apakah ini dua hal yang sama? Kita mulai dari hal ini ya Bapak dan Ibu. Silakan, saya tunggu jawaban Bapak dan Ibu. Cukup menuliskan sama atau berbeda seperti itu. Saya menunggu dulu respon dari rekan-rekan sekalian. Silakan. Mangga. Sama ya mungkin. Ya, menurut Bapak dan Ibu ya. Ya terima kasih Pak Huda, ya Bu Ulfa sudah
memberikan respon ya. Berbeda ya Bapak dan Ibu ya. Wah, luar biasa nih Bapak dan Ibu ya. Ya, Bu Ari juga ya sudah memberikan respon berbeda. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu atas jawabannya. Bapak dan Ibu ini luar biasa karena saya yakin karena kita semua sama-sama di dunia pendidikan ya Bapak dan Ibu, pengajaran dan pendidikan itu betul Bapak dan Ibu berbeda ya, berbeda gitu ya. Kalau pengajaran itu adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kecakapan hidup anak gitu ya. Kecakapan hidup anak baik secara lahir maupun secara batin. Dan kalau pendidikan itu sendiri apa gitu ya? Pendidikan sendiri adalah menuntun ya, memberikan tuntunan terhadap terhadap siswa berkaitan dengan kekuatan kodrat yang dimiliki oleh siswa gitu ya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, jadi kita itu sebagai pendidik hanya memiliki peran. Ya, mohon maaf Pak Yudi. Ya. Pakai PDF aja, mohon maaf. Ya. Saya lanjutkan mungkin ya Bapak dan Ibu. Tadi kita sudah mulai memahami bahwa pengajaran dan pendidikan itu berbeda. Jadi pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Sedangkan pendidikan sendiri adalah menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, pendidikan adalah pemberian tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dari dua definisi tersebut, maka bisa kita pahami bahwa bila seorang guru itu hanya mengajar, setelah itu pulang, gitu ya, mengajar tanpa memberikan tuntunan apapun, gitu ya, berarti guru itu belum melaksanakan tugasnya. Salah satu tugasnya yang lebih utama yaitu mendidik, gitu ya. Jadi dari dua definisi ini kita bisa pahami bahwa peran guru ini adalah memiliki peran yang sangat signifikan. Mengapa demikian? Karena guru itu adalah pencetak generasi di masa yang akan datang, gitu ya. Jadi sebagai seorang pendidik sejatinya kita sudah memiliki kita sama-sama sudah memiliki pemahaman yang baik terkait bagaimana mendidik seperti itu. Kemudian konteksnya seperti apa, fakta dan bagaimana kita menyikapinya dengan keadaan perubahan zaman yang sudah terjadi saat ini, gitu ya, di mana kita berinteraksi bersama siswa-siswa kita. Nah, sejatinya sebagai pendidik, sebentar Pak Yudi di sini, sebagai pendidik yang gambar itu Pak Yudi, next setelah ini, ya stop. Yang gambar ini ya. Jadi ibaratnya kalau dapat diibaratkan, seorang pendidik itu ibarat ada seorang petani yang menanam bulir jagung di tanah atau di ladangnya, gitu ya, dengan harapan akan tumbuh. Jadi kita itu sebagai pendidik harus sejatinya ibaratnya seperti petani yang memperhatikan kecukupan gizinya, gitu ya, dari tanaman tersebut, kemudian memperhatikan airnya, kecukupan air, kemudian sinar matahari, sehingga bulir jagung yang ditanam itu misalnya ya, meskipun benih jagungnya awalnya tidak kualitasnya kurang baik, tapi ketika di tangan petani yang dengan telaten, gitu ya, dengan telaten memelihara tanaman tersebut, insya Allah hasilnya akan berbuah jagung yang berkualitas, gitu. Tapi sebaliknya, apabila petani itu meskipun bibit tanamannya ibaratnya berkualitas bibitnya, tetapi karena kurang perhatian dari petani, diabaikan oleh petani oleh petani tersebut, maka tumbuh jagung itu tidak akan optimal. Demikian juga seorang guru. Jadi menurut
Dirjen GTK itu ya disampaikan bahwa namanya guru itu sebagai pendidik itu adalah kerja untuk sebuah membuat kebudayaan gitu, mengukir peradaban manusia. Ya, jadi luar biasa kerja kita itu Bapak dan Ibu kalau kita maknai dengan makna pendidikan gitu ya. Next Pak Yudi punten. Ya, Bapak dan Ibu setelah kita memahami, kemudian ini kita dihadapkan pada berbagai persoalan terkait dengan bagaimana mewujudkan pendidikan itu yang memberikan memberikan sebuah kenyamanan gitu ya, ketika di dalam proses pendidikan itu memberikan sebuah kenyamanan, aman, baik itu secara lahir maupun secara batin gitu. Jadi yang dikatakan sekolah aman itu seperti apa? Sekolah yang mampu mengakomodir bagaimana proses pendidikan dan pembelajaran di dalam sekolah tersebut dengan aman, baik secara fisik dan secara psikis gitu ya bagi siswa-siswanya. Maka ada istilah-istilah yang bermunculan di beberapa tahun sebelumnya adalah sekolah ramah anak gitu ya, sekolah sehat dan sebagainya. Mudah-mudahan itu bukan hanya sebagai jargon saja, tapi betul-betul memang kita sebagai pendidik yang yang merupakan bagian dari warga sekolah tersebut ingin betul-betul mewujudkan hal itu. Namun faktanya di slide berikutnya sebetulnya ada sebuah fakta yang saya temukan di tahun 2015 dari ICRW. Namun sayang ya tidak bisa belum bisa ke presentasi ya Pak Yudi ya. Yang mana Bu? Yang seatasnya Pak. Oh sudahnya. Nah, iya. Nah, ya ini dari sumber ICRW tahun 2015, meskipun ini sudah beberapa tahun yang lalu, saya belum mendapatkan yang baru, mohon maaf Bapak dan Ibu. Dari data kasus seperti ini, bisa kita lihat bahwa ini saya tercengang dengan data kasus kekerasan di kalangan pelajar, salah satunya dari sekian persen, hampir 62, lebih dari 62% itu kekerasan yang di kalangan pelajar yang dirasakan oleh para pelajar berdasarkan research ini adalah kekerasan itu dilakukan oleh guru dan tenaga pendidik. Nah ini miris sekali melihat fakta seperti ini. Mari sama-sama kita mungkin merenungkan sebetulnya apa yang terjadi di dunia pendidikan kita. Next Pak Yudi, bentar. Mungkin ini yang akan kita bahas lebih lanjut di dalam diseminasi CGP kali ini Bapak dan Ibu terkait disiplin positif. Saya hanya menggambarkan bagaimana kita memahami sebuah tadi yang sudah kita pahami peran kita sebagai pendidik ya, kemudian bagaimana kita menuntun anak yang hanya peran kita itu hanya sebagai penuntun yang di mana anak itu sudah memiliki kodratnya masing-masing, sehingga guru itu hanya bertugas untuk menebalkan gitu ya garis-garis yang sudah dimiliki oleh siswa. Karena sejatinya setiap yang dilakukan oleh siswa kita itu memiliki motivasi tersendiri gitu, memiliki tujuan masing-masing. Ketika kita memahami stimulus respon, di sini ada perubahan paradigma Bapak dan Ibu dalam mendidik dari stimulus respon ke teori kontrol, di mana konsepnya adalah ketika kita memaknai sebuah disiplin, bagaimana Bapak dan Ibu memaknai sebuah disiplin? Ya, pasti kita teringat sesuatu. Disiplin itu berkaitan biasanya dengan ketidaknyamanan. Biasanya disiplin itu pasti ingat peraturan, ada hukuman pasti atau ada konsekuensi gitu ya. Tapi di sini kita mencoba untuk merubah paradigma mendidik kita dengan memerdekakan siswa, tapi merdeka yang bagaimana? Yang memiliki self discipline gitu ya. Karena menurut Ki Hajar Dewantara bahwa
di dalam kemerdekaan justru harus ada self disiplin, disiplin diri yang sekuat-kuatnya. Nah, penanaman inilah yang akan nanti kita bisa laksanakan di dalam proses mendidik dalam dunia pendidikan ya di sekolah di mana kita bertugas gitu ya Bapak dan Ibu. Pemahamannya salah satunya adalah realitas kita sama. Pada awalnya kita berpikir kita tuh semua sama gitu ya, semua orang tuh melihat hal yang sama. Ternyata kita harus merubah paradigmanya menjadi realitas kebutuhan kita itu sebetulnya setiap orang itu berbeda gitu. Karena memiliki gambaran yang berbeda gitu ya. Dari perubahan yang ada paradigma tersebut, maka nanti akan terbentuk bagaimana pola pendidikan yang akan bisa kita lakukan ke anak-anak kita. Mungkin itu saya hanya sekilas, nanti lebih mendalam strategi dan tips dan triknya akan disampaikan oleh Bu Mirsa dan Pak Yudi ya sebagai presenter berikutnya. Kemudian tadi kita pahami bahwa setiap manusia itu memiliki motivasi ya, motivasi dalam berperilaku atau bersikap atau mengambil keputusan. Mari kita sama-sama merenungkan Bapak dan Ibu, siswa-siswa kita di sekolah apakah melakukan sesuatu gitu ya, mengikuti peraturan yang ada di sekolah itu hanya ingin mendapatkan hadiah atau pujian gitu dari kita ya sebagai gurunya gitu. Itu berarti motivasinya baru masih di tahap motivasi eksternal ya, motivasinya eksternal. Hanya ingin mendapatkan pujian dari gurunya gitu. Dan dampaknya juga ketika gurunya terus memberikan pujian gitu ya, penghargaan, siswa itu merasa tidak akan berdampak jangka panjang gitu ya. Nanti akan ini semakin perkuat oleh presentasi dari Bu Mirsa dan Pak Yudi. Kemudian motivasi perilaku manusia yang kedua adalah karena menghindari ketidaknyamanan. Jadi menuruti peraturan sekolah itu karena takut dihukum oleh guru gitu ya, takut dihukum. Jadi datang tepat waktu itu ke sekolah gitu ya karena takut dihukum seperti itu misalnya. Gitu. Nah ini berarti juga masih motivasi eksternal gitu. Ketika pola asuh anak-anak didik kita di sekolah itu masih karena motivasinya karena takut dihukum gitu ya, takut dihukum oleh gurunya. Mengerjakan tugas itu karena takut dihukum gitu. Ada beberapa guru yang mungkin memberikan statement atau konsekuensi kalau tidak mengerjakan tugas 3 kali nilainya 50 ya nak ya gitu seperti itu. Dan dia mengerjakan tugas karena takut dihukum. Nah, ada lagi motivasi yang berdasarkan nilai-nilai nilai-nilai kebajikan. Nah, ini sasaran kita Bapak dan Ibu yaitu motivasi perilaku yang kita harapkan siswa-siswa kita itu menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri mereka, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita harapannya seperti ini, Bapak dan Ibu ya. Mari kita sama-sama pelajari. Selama ini juga saya sebagai seorang guru rasanya saya selalu berusaha untuk bagaimana nih membangkitkan motivasi siswa. Dia coba dengan hadiah seperti itu ya. Apakah dengan pujian mungkin ya, atau dengan sekali-kali konsekuensi atau hukuman. Tapi mari kita sama-sama belajar bagaimana mendidik anak-anak kita dalam suasana yang merdeka, mempersiapkan mereka juga sama-sama hidup bermasyarakat, karena nanti mereka juga merdeka, tapi mereka juga kita tuntun untuk bisa hidup bersama-sama teman-temannya yang lain. Gitu. Punten Pak Yudi, next slide-nya. Ya, ini Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak dan Ibu dan kita semua ya, termasuk saya juga mencoba untuk mempelajari bagaimana peran sebagai pendidik ya, di mana kita ingin menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri ya, tadi self disiplin yang dasarnya adalah motivasi internal, sehingga terbentuk bagaimana disiplin itu menjadi sebuah kebutuhan gitu ya. Siswa itu merasa menghargai dirinya, ingin memperoleh nilai-nilai kebajikan gitu ya dari
apa yang kita tanamkan atau kita tuntun mereka sehingga terbentuk motivasi internal baik dalam belajar gitu ya maupun dalam melakukan aktivitas apapun dalam bersikap ya. Kemudian target terakhir adalah memiliki motivasi yang menjadi pembelajar sepanjang hayat, ya, yang selalu bertanggung jawab dan menghargai diri sendiri dan menjadi teladan juga menjadi panutan. Ya, kemudian next Pak Yudi punten. Ya, nah ini sebelum saya menutup paparan ini. Ada sedikit mungkin yang ingin saya berikan share pengalaman saya Bapak dan Ibu. Saya mendapati salah satu siswa ya mungkin ada di beberapa kelas ya gitu ya. Ketika saya periksa itu hasil pekerjaannya itu copy paste dari sumber di internet. Kira-kira nilai apa ya Bu ya Bapak dan Ibu yang belum dimiliki gitu oleh siswa tersebut. Mohon maaf ini hanya ilustrasi, mungkin dia harusnya juga foto siswanya ditutup, tapi nggak apa-apa. Dan strategi apa yang sebaiknya dilakukan ketika kita mendapati bahwa siswa kita itu masih melakukan hal-hal yang belum kita, sepertinya ada nilai kebajikan yang belum dimiliki, yaitu kejujuran misalnya gitu ya. Salah satunya contoh kasusnya seperti ini. Copy paste dari berbagai sumber dengan mudahnya sekarang karena sumber itu udah sangat mudah didapatkan oleh siswa, maka ini nilai yang belum dimiliki oleh siswa di sini adalah nilai kejujuran ya Bapak dan Ibu, setuju ya dengan saya ya, nilai kejujuran. Nah, saya sebagai seorang pendidik itu merasa terpacu Bapak dan Ibu, terus terang ingin ingin gitu ya siswa-siswa kami itu memiliki nilai tersebut. Nah, strategi apa yang sebaiknya dilakukan? Apakah kita berikan hukuman gitu ya dengan karena Anda sudah copy paste maka nilai semester ini di rapot Anda itu nilainya sudah buruk gitu atau tidak naik kelas dan sebagainya, atau seperti apa ya, treatment seperti apa? Mari Bapak dan Ibu, yang paparan dari saya mungkin hanya secara umum, strategi, kemudian bagaimana cara kita mendidik dan membentuk siswa tersebut ya, siswa-siswa kita untuk memperoleh nilai-nilai kebajikan tadi akan dipaparkan oleh rekan kami Ibu Mirsa dan Pak Yudi strateginya ya. Terima kasih Bapak dan Ibu, saya cukupkan paparan dari saya untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembalikan ke Pak Moderator. Oke, terima kasih kepada Ibu Rina Agustina yang telah memaparkan dengan tema perubahan paradigma belajar dan disiplin positif serta motivasi perilaku manusia. Untuk sesi selanjutnya langsung tanya jawab aja ya Bu. Diberikan berapa menit ataupun berapa orang Bu untuk sesi tanya jawab ini? Sebaiknya paparan aja dulu Pak seluruhnya. Oh langsung. Ya, oke. Bukan paparan. Ya siap Bu. Oke, selanjutnya kita ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Mirsa Iryani atau Bapak Yudi Sarip dulu Pak. Bu Mirsa dulu. Saya dulu Pak. Ibu Mirsa ya. Ya. Insya Allah izinkan saya untuk membacakan CV dari Ibu Mirsa Iryani. Nama Ibu Mirsa Iryani MPD, lahir di Semarang tanggal 1 April tahun 1996. SD untuk SD Sejahtera 7 Bandung dan SMP di SMP Negeri 12 Bandung dan SMA-nya Angkasa Lanut Hussein Bandung. Universitas Pasundan jurusan Pendidikan Ekonomi Akuntansi. Dan terakhir Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Pendidikan Ekonomi. Itu mungkin riwayat pendidikan dan CV dari Ibu Mirsa Iryani MPD. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Mirsa untuk memberikan pemaparan. Waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Bapak Fitri sebagai moderator sudah memberikan
kesempatan bagi saya untuk mencoba sedikit memaparkan apa yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak di angkatan 7 ini. Tadi sudah sudah banyak sekali dijelaskan oleh Bu Rina tentang pendidikan, pengajaran, udah gitu nilai, sudah sedikit di-spill oleh Ibu Rina. Nah, di sini saya mungkin akan coba memaparkan tadi nilai apa sih mungkin yang tidak didapat ya, yang tidak didapat dari murid tersebut. Nah, sebelum kita tahu nilai apa saja, sebaiknya saya izin memaparkan tentang kebutuhan dasar manusia dulu terlebih dahulu. Jadi ibu bapak sebagai seorang pengajar, tentu saja kita harus sadari bahwa manusia atau siswa yang kita bimbing, kita ajarkan itu mereka punya 5 kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar ini adalah seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan yang mereka inginkan gitu ya, yang mereka inginkan. Jadi kebutuhan dasar itu harus terpenuhi seluruhnya. Kalau kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, nah nanti akan ada nilai yang hilang. Dan itu juga harus diselesaikan dengan nanti akan dipaparkan juga sama Pak Yudi Sarif. Lanjut Pak Yudi, mungkin saya akan coba menjelaskan tentang 5 kebutuhan dasar manusia itu apa saja sih. 5 kebutuhan dasar manusia itu adanya di dalam buku dalam Theory of Choice ya oleh Dr. William Glasser sebetulnya. Sebetulnya kebutuhan dasar manusia juga ada dipaparkan oleh Maslow. Di situ ada teori tentang kebutuhan dasar manusia. Kalau di ekonomi itu lebih masuknya ke Maslow. Tapi kalau untuk di pendidikan, biasanya dalam Theory of Choice dia mengambilnya dari Dr. William Glasser. Jadi sebagai seorang guru, katanya penting untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan dasar murid. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan dasar murid itu apa saja sih, sehingga dapat diketahui kebutuhan mana yang belum terpenuhi. Jadi kalau misalkan ada seorang siswa atau murid yang melakukan bukan kesalahan ya, sebuah hal yang di luar dari batas wajar atau beda dari yang lain, nah itu sebaiknya tidak langsung kita panis. Kita harus tahu dulu, kita harus identifikasi dulu kebutuhan dasar apa yang dia tidak terpenuhi. Tuh. Menurut Dr. William Glasser, ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Next, Pak Yudi. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup itu tentu saja berhubungan dengan physically. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu seperti kebutuhan fisiologis. Kayak misalkan makan, kesehatan, rumah. Nah, ini juga harus kita tahu. Apakah kebutuhan bertahan hidup si anak ini sudah tercukupi atau tidak? Contohnya, salah satu contoh kasus kebutuhan bertahan hidup ini sudah tercukupi atau tidaknya, ada kasus seperti ini, Bapak. Waktu di SD, anak selalu minta bekal makan temannya. Jadi kalau ada temannya jajan, dia tuh minta dong gitu. Nah kayak gitu. Kenapa si anak ini minta? Oh ternyata setelah di temannya itu tidak nyaman, anak itu minta terus, dia tukang minta gitu. Teman-teman tidak nyaman. Pas diselidiki oleh gurunya, oh ternyata si anak ini kebutuhan dasar pertamanya tidak tercukupi. Apakah dia tidak dikasih uang jajan yang cukup oleh orang tuanya, ataukah di rumahnya dia tidak sarapan terlebih dahulu? Nah itu yang harus kita tahu. Ini yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup. Lalu yang kedua, next Pak Yudi. Kebutuhan dasar yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima ini, atau disebut dengan love and belonging, itu termasuk ke dalam kebutuhan psikologisnya. Kalau tadi fisiologisnya, sekarang psikologisnya. Pada umumnya, anak-anak itu biasanya punya kebutuhan kasih sayang yang tinggi. Jadi dia tuh pengen banget disayangin, udah gitu diterima dengan baik. Salah satu contohnya, kalau misalkan kebutuhan kasih sayang ini tidak diterima itu, misalkan gini, ada seorang anak, lalu dia membuat masalah sampai gurunya atau mencari perhatian gurunya. Contohnya, misalkan lagi belajar nih,
dia celetak-celetuk di kelas. Kita lagi nerangin, anak itu cetak-cetuk tuh di kelas. Oh, berarti dia tuh ingin diterima atau ingin diperhatikan oleh gurunya. Kita sebagai seorang guru jangan langsung menjudge, kamu ya, ibu lagi ngajar, kamu ngobrol. Nah, sepertinya tidak baik untuk langsung seperti itu. Kita harus tahu dulu, oh ternyata dia itu pengen diperhatiin, pengen diberikan kasih sayang. Coba kita misalkan, oh kenapa, kamu kenapa, coba kita tanggapi atau misalkan berikan perhatiannya, atau kasih sayang atau rasa diterima oleh kita, mungkin dia akan nah, itu kebutuhan dasar ya. Lalu yang ketiga, next Pak Yudi, kebutuhan dasar yang ketiga itu adalah kebutuhan akan kebebasan. Anak-anak juga punya kebutuhan akan kebebasan ini. Terus mereka itu biasanya justru kebutuhan kebebasan atau freedom ini lagi tinggi-tingginya. Mereka itu suka seneng banget bergerak, bebas, mencoba hal-hal baru, mengekspresikan secara mandiri. Dan juga dia itu pengen, nih gue banget nih. Nah itu, kayak gitu, itu kebutuhan yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Contoh kasusnya, biasanya seperti ini. Kalau misalkan di sekolah nih, temennya itu punya sebuah alat tulis yang berwarna-warni atau menarik gitu ya, menarik perhatian, atau bahkan alat tulisnya ini ada ikon artis idolanya K-pop gitu ya. Terus anak yang lain itu pasti ada yang nyinyir, ada yang apa sih kamu K-pop, nah kayak gitu. Terus si anak tersebut dia tidak merasa cuek aja, biarin aja gimana gue gitu. Atau misalkan kalau ditegur tentang pakaian seragam saja, kenapa kamu seragamnya misalkan digunting atau ngatung atau disempitin atau dikecilkan gitu. Nah itu kan sebetulnya kebutuhan akan dasar akan kebebasan. Jadi dia ingin gimana gue yang pakai, gue yang gue yang kenain gitu ya. Terus ya hidup saya gimana saya, itu kebutuhan dasar yang harus kita sebagai seorang guru harus wajar, oh iya, karena itu adalah salah satu kebutuhan dasar. Nanti bagaimana cara menyelesaikan masalahnya itu nanti ada sendiri bagian. Lalu yang keempat, kebutuhan dasar yang keempat yang harus kita ketahui sebagai seorang guru adalah kebutuhan akan kesenangan. Siswa itu atau murid itu juga perlu belajar itu have fun. Dia perlu belajar itu menyenangkan. Mereka perlu juga belajar itu sambil merasa tidak tertekan. Itu. Jadi kebutuhan dasar kesenangan itu juga perlu dimiliki oleh seorang murid. Contohnya, misalkan nih, dalam sekolah ada anak yang suka ganggu temennya lagi nulis atau menggambar, dia digoder gitu ya, terus sampai tulisannya melebar ke pinggir. Apalagi anak cowok suka gangguin anak cewek, biasanya kalau di SD kasusnya gitu tuh. Nah itu kenapa seperti itu? Karena dia pengen temennya itu ketawa, pengen dia tuh ketawa lepas, dia pengen bersenang-senang. Nah itu kebutuhan gitu. Itu kebutuhan yang keempat. Lalu yang kelima, kebutuhan dasar yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Siswa pun dia juga perlu kebutuhan penguasaan ini. Jadi dia perlu bahwa, wah gua tuh jago dalam satu hal ini. Harga dirinya harus menonjol. Itu kebutuhan dasar yang jadi pasti ada di setiap siswa. Contoh kasusnya seperti ini. Bila ada anak ya yang selalu merasa hebat, terus dia pengen bikin temennya itu takut sama dia. Temennya itu harus takut sama dia. Nah, kalau ada kasus anak yang sok nggak jago gitu ya, istilahnya seperti itu, berarti ada kebutuhan dasar akan penguasaan atau power yang tidak dia punyai. Gitu. Yang ingin dia tunjukkan, tidak terpenuhi kebutuhan dasar. Nah, seperti itu rekan-rekan semua. Dari 5 kebutuhan dasar itu si siswa itu harus terpenuhi semuanya agar nanti muncullah motivasi intrinsik untuk belajar dari dalam diri siswa. Kalau salah satu kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, nantinya akan terjadi masalah. Misalkan tadi ada yang anak tidak konsentrasi lah belajarnya karena mengganggu teman, ada yang mengobrol,
ada yang merasa hebat. Nah, seperti itu. Nah, itu mungkin next Pak Yudi tentang kebutuhan dasar. Oke, sekarang mungkin untuk memulai budaya positif sebagai guru hebat, kita harusnya pertama-tama untuk mengidentifikasi dulu. Bila suatu saat terjadi masalah di dalam pembelajaran, sebaiknya kita identifikasi dulu kebutuhan dasar apa sih yang siswa kita tidak miliki. Ini. Next, selanjutnya setelah kebutuhan dasar, mungkin saya akan coba juga paparkan 5 posisi kontrol kita. Kalau tadi dari sisi siswa, kebutuhan dasar siswa yang harus dipenuhi, yang harus kita sebagai seorang guru tahu, sekarang kita harus tahu kita itu sebagai seorang guru punya posisi kontrol di mana sih? Karena di dalam teori motivasi, posisi kontrol ini sangat menentukan. Jadi di dalam teori motivasi oleh tadi William Glasser tadi, motivasi itu sifatnya ada 2. Ada motivasi ekstrinsik dan juga ada motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik dan intrinsik ini ditentukan oleh posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Motivasi ini nanti yang akan membuat disiplin positif pada siswa itu muncul dengan sendirinya. Itu. Next, Pak Yudi, 5 posisi kontrol ini apa saja sih? Yang pertama, kita itu apakah sebagai guru penghukum? Nah, seorang guru penghukum itu berarti setiap siswa yang punya tadi tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, lalu melakukan sebuah hal yang di luar kendali kita, maksudnya kita sebagai guru itu langsung menghukum. Nah, itu posisi kontrol yang pertama. Lari kamu, misalkan di lapangan 5 keliling, kamu kesiangan ya, kesiangan terus lari 5 keliling. Nah, itu posisi penghukum seperti itu. Lalu yang kedua, ada guru yang menempatkan posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Di posisi kontrol ini, guru itu nada bicaranya lembut, tetapi dia terus-terusan membuat siswa itu merasa bersalah dengan apa yang siswa lakukan. Gitu. Itu posisi kontrol kedua. Lalu posisi kontrol yang ketiga, itu adalah posisi teman. Posisi teman ini, jadi guru memposisikan diri sebagai teman, kamu kenapa sih kayak gitu? Ayolah sekarang bantu ibu. Nah, seperti itu posisi kontrol teman. Dan yang keempat ada posisi monitor atau pemantau. Posisi monitor ini seperti posisi guru itu hanya posisi mengawasi saja. Mengawasi siswa. Oh kamu gitu. Kamu tahu nggak? Nah yang kayak gitu. Tapi nanti ada contoh-contohnya ya. Nanti akan saya coba jelaskan. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Oke, next Pak Yudi. Di sini ada video yang mencontohkan bagaimana posisi-posisi kontrol guru itu terhadap siswanya. Ibu Bapak diminta untuk menyimak agar lebih paham. Nanti diposisikan apakah posisi kontrol mana yang sedang Ibu Bapak lakukan selama ini. Kita harus tahu juga. Silakan Pak Yudi bisa dibuka. Loading Bu kayaknya nih internetnya. Gitu ya. Kesana kemari. Oke. Saya yang share boleh? Boleh, saya tutup dulu. Oke. Sebentar ya, berarti izin share screen. Bentar Bu Mirsa, saya jadikan co-host dulu. Oke. Agar bisa share. Tapi udah jalan ini Bu? Oh, udah. Udah bisa. Jalan tapi tersendat-sendat. Gimana Pak? Mau saya aja coba? Ya Bu Mirsa aja. Bu Mirsa udah saya jadikan co-host. Jadi bisa presentasi. Oke, sebentar. Ya. Sebentar ya Ibu. Saya juga nggak bisa share.
Kalau media player bisa di share. Your entire screen paling. Your entire screen ya. Oke. Tapi di full besarkan. Naret. Udah terlihat Bapak Ibu? Ya udah Bu. Kamu. Sebentar suaranya sudah ada. Suaranya Ya, sudah ada. Udah. Suaranya ada. Ya. Oke. Bapak Ibu, saya izin share video ya Bu ya tentang posisi kontrol, 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya. Yang pertama, mulai yang pertama adalah posisi penghukum. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Mi, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Udah berapa kali terlambat? ada lapar naonnya. Mana? Kamu keliling lapangan basket. Tukang bajigur gitu naon. Kenapa Ada. saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Presentasi. Sudah terlambat. Hese. Berani jawab pula. Ke warung cak ieu nya. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cuma pergi sana ke lapangan basket. Dah. Naren! Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Cianet minum ya. Gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Karena cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lagi capek, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat jauh lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yudi untuk share Nah, itu mungkin teman-teman video tentang posisi kontrol tadi sudah dicontohkan ada 5 posisi kontrol yang biasa kita perankan sebagai seorang guru. Di sini posisi kontrol itu ternyata skill yang besar itu masuk ke dalam motivasi eksternal dan intrinsik ya. Kalau eksternal itu berarti motivasinya yang berasal dari luar dan diyakini bila motivasi eksternal ini harus selalu diingatkan gitu oleh seorang motivatornya. Tapi bila motivasi itu sudah bersifat intrinsik, motivasi ini akan masuk ke dalam diri peserta didik dan tidak harus lagi untuk diingatkan. Nah, di motivasi eksternal ini pun juga ada identitas yang akan gagal, identitas yang akan berhasil dan sukses. Di mana bila kita memposisikan memposisikan diri sebagai guru penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, itu termasuk ke dalam perilaku kontrol negatif. Jadi jangan pernah sekali-kali kita sebagai seorang guru itu bertanya kayak misalkan menunjukkan rasa marah gitu ya ke siswa bila siswa itu melakukan kesalahan atau mengancam bahkan memberikan kekecewaan terhadap siswa itu tidak boleh sama sekali. Dengan berkata apa? Kalau kamu tidak melakukannya saya akan ini atau kalau kamu seperti itu, kamu mengecewakan ibu, kamu membuat ibu sedih, nah itu membuat orang merasa bersalah. Atau misalkan hasilnya nanti siswa itu akan menyakiti orang lain. Jadi kalau misalkan kita berbuat dengan posisi penghukum, nanti dia pun juga akan menyakiti orang lain dengan menghukum juga. Jadi punishment itu akan terus-terusan berjalan. Tapi kalau membuat merasa bersalah juga akan seperti itu. Jadi tidak akan semangat anaknya. Terus-terusan dia merasa, aduh gara-gara aku ya, aduh karena aku ya. Nah, tapi ada pun juga di motivasi eksternal juga ada yang identitas berhasil, yaitu perilaku kontrol positif yang sebagai seorang teman atau pemantau.
Tapi dirasa di sini ini kurang memberikan motivasi intrinsik. Jadi tidak bisa 100% efektif. Sebaiknya memang dilakukan motivasi intrinsik itu, yaitu dengan posisi kontrol sebagai manajer, yaitu dengan kita mulai menanyakan sebab kenapa dia melakukan seperti itu, lalu kita tanya lagi konsekuensinya, apa yang harus dikerjakan bila seperti itu. Jadi jawabannya datang dari siswa itu sendiri. Jadi dia sendiri yang tahu dia harus ngapain nih kalau dia melakukan seperti itu. Tuh. Selanjutnya mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Yudi bagaimana caranya memotivasi intrinsik itu sendiri atau menyelesaikan masalah kecil dan besar melalui segitiga restitusi. Itu akan dijelaskan oleh Pak Yudi dan nanti ada hubungannya dengan posisi kontrol dan juga kebutuhan dasar manusia. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Syarifati dan juga Bapak Ibu Bapak yang masih menyimak dan juga ikuti kegiatan ini. Selanjutnya pemaparan yang ketiga oleh Bapak Yudi Syarif tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Sebelum pemaparan, izinkan saya untuk membacakan nama Yudi Syarif Hidayatullah SPD, tanggal lahir Garut 18 November tahun 1945, pendidikan S1. Prestasi yang telah diraih: pertama, juara 1 Olimpiade Guru Nasional Kimia tingkat tahun 2015. Yang kedua, peraih medali perak Olimpiade Kimia tingkat nasional tahun 2020. Dan terakhir, instruktur kabupaten kurikulum 2013 tahun 2015. Sekian CV dari Bapak Yudi. Selanjutnya kepada Bapak Yudi Syarif kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya. Bagi kami ini adalah sebuah kewajiban untuk berbagi ilmu yang telah kami dapatkan di pendidikan calon guru penggerak, di mana kedengaran? Ada Pak. Ya. Ada Pak, kedengaran Pak. Ya. Baik. Jadi apa yang telah kami dapatkan itu kami harus berbagi kepada guru-guru rekan satu sekolah, kemudian mudah-mudahan bermanfaat bagi kemajuan sekolah kita bersama. Nah, di program guru penggerak ada dikenal istilahnya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang menjadi dasar bagaimana budaya sekolah itu diciptakan. Nah, kalau pada kegiatan belajar mengajar yang telah kita lakukan, biasanya di awal pembelajaran kita suka membuat yang namanya kontrak belajar. Nah, ini tidak begitu jauh beda lah dengan kontrak belajar, namun menciptakan motivasi yang lebih intrinsik yang tumbuh dari siswa. Kenapa tidak motivasi ekstrinsik eksternal itu kurang begitu menarik atau justru kurang begitu mengena kepada kelanjutan motivasi siswa, karena kita sadari sendiri bahwa ketika ada anak yang diberikan motivasi dari luar, itu akan kembali lagi ke kebiasaan jeleknya lagi. Terkadang kita punya siswa yang sesudah kita ingatkan kembali melakukan hal-hal yang kurang baik. Nah, sehingga pentingnya motivasi internal atau dari diri siswa sendiri itu sangat diperlukan. Maka untuk menciptakan budaya positif, salah satunya adalah membuat keyakinan sekolah atau bisa juga dalam ruang lingkup yang lebih kecil, yaitu keyakinan kelas. Jadi apa itu keyakinan? Ini berupa nilai-nilai kebajikan yang pada umumnya sudah ada di kehidupan sehari-hari. Nah, ini sifatnya dia universal, istilahnya tidak berkaitan dengan sara atau disepakati secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini guru berperan dalam pembentukan keyakinan kelas yang kemudian disepakati bersama-sama dengan siswa.
nanti saya berikan contohnya keyakinan sekolah atau kelas itu sendiri. Bagi wali kelas mungkin akan lebih enak kalau keyakinan kelas mungkin dalam ruang lingkup yang lebih besar, Bapak Kepala Sekolah ataupun para wakasek beserta guru-guru dalam satu sekolah bisa membuat sebuah keyakinan sekolah. Jadi keyakinan ini dia lebih cenderung abstrak dibandingkan peraturan. Kalau peraturan itu lebih rinci dan konkret. Nah, kalau peraturan misalkan pada hari Senin menggunakan baju ini seperti itu, atau pada tidak boleh pakai sepatu yang berwarna. Nah, itu lebih terperinci kalau peraturan. Nanti diperjelas lagi mengenai apa itu keyakinan dengan contoh-contohnya. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kata-kata yang cenderung negatif ya. Misalkan negatif itu tidak apa, justru dalam bentuk kalimat positif. Tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami, sehingga nanti akan di-recall kembali, akan ditanyakan kembali apa keyakinan yang akan telah disepakati, akan ditanyakan kepada siswa kembali. Kemudian yang realistis artinya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga itu harus ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Jadi semua ekosistem, semua warga yang ada dalam sekolah harus memberikan pendapatnya mengenai keyakinan yang akan dibuat. Kemudian meninjau kembali, mengevaluasi keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini kemudian ada contohnya, namun setiap keyakinan dalam setiap tingkat anak mungkin berbeda-beda. Untuk keyakinan kelas 1, karena yang menyepakatinya siswa kelas 1, tentu bahasanya pun akan lebih sederhana. Ini contohnya misalkan setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang. Jadi di sini nilai positif ya, perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai. Beda halnya dengan keyakinan untuk kelas 5 di sini. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, senantiasa membantu, dan Bapak Ibu bisa lihat sendiri di share screen-nya. Kemudian untuk misalkan untuk kelas SMP lebih diperdalam lagi bahasanya, tidak terlalu sederhana. Misalkan dalam segi hormat, kebijakan hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, bedanya antara keyakinan dan peraturan, kalau peraturan mungkin lebih terperinci dan bisa jadi cenderung bernada negatif. Misalkan tidak boleh mencuri barang orang lain. Nah, kalau ini mungkin sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Artinya kan dapat diterjemahkan tidak merusak barang orang lain ataupun tidak mengganggu orang lain. Jadi keyakinan-keyakinan ini yang nanti menjadi pedoman dalam kehidupan di sekolah maupun di kelas. Nah, kemudian keyakinan-keyakinan kelas ini dicerminkan dalam posisi kontrol guru. Yang terbaik menurut program pendidikan guru penggerak ini adalah sebagai posisi manajer, di mana salah satunya adalah menerapkan segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi hanya pedoman saja, tidak bersifat kaku, artinya urutannya tidak harus selalu begini. Namun di sini akan menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa itu sendiri. Di sini ada 3 tindakan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas ya. Ini di sini ada beberapa pernyataan dari guru. Setiap orang pasti. Nah, jadi si siswa ini sendiri diberikan ketenangan dulu, tidak langsung disalahkan siswanya. Jadi ketika melakukan kesalahan tidak langsung kita biasanya marah-marah ataupun justru langsung membentak siswa tersebut, tapi distabilkan dulu identitasnya, bahwa misalkan di sini contohnya adalah setiap orang pasti melakukan kesalahan, kemudian atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, gitu ya. Tapi bukan membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Kemudian langkah kedua adalah
validasi tindakan yang salah. Nah, ini menanyakan kembali apa alasan siswa tersebut melakukan kesalahannya, ataupun ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, yang tadi dijelaskan oleh Bu Mirsa bahwa siswa mungkin memiliki kebutuhan. Mungkin bagi yang butuh kasih sayang akan tampak menjadi siswa yang caper. Nah, mungkin pengganti kegiatan yang kurang begitu ke yang negatif, apa hal lain agar kebutuhan siswa tersebut dapat terpenuhi. Kemudian yang ketiga adalah, nah ini yang berkaitan dengan keyakinan tadi, menanyakan kembali keyakinan yang telah disepakati. Jadi nanti ditanyakan kembali keyakinan kelas apa yang telah disepakati, atau misalkan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Di sini nanti akan diberikan solusi-solusi oleh guru dan disepakati juga oleh murid yang melakukan kesalahan tersebut agar tidak melakukan lagi kesalahan tersebut. Di sini saya jelaskan secara singkat saja mengenai sisi satu, tadi sudah dijelaskan mengenai menstabilkan identitas. Ini ada beberapa tadi ya contoh kalimatnya. Jadi kita tidak langsung menghakimi kesalahan siswa, kita menenangkan dulu siswa tersebut gitu ya. Sehingga nanti kalau sudah tenang, si siswa akan bersama-sama dengan guru menemukan solusinya gitu ya. Ini contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, jadi ibaratnya menyadarkan bahwa manusia itu tempatnya kesalahan. Namun kesalahan tersebut harus diperbaiki. Kemudian sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah seperti yang tadi dijelaskan. Ini biasanya diberikan penguatan kenapa si siswa tersebut melakukan hal-hal yang kesalahan tersebut gitu ya. Validasi tindakan yang salah, kenapa melakukan tindakan yang salah tersebut gitu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan yang telah disepakati. Nah, jika memang melanggar dari keyakinan yang disepakati, maka harus bagaimana solusi agar keyakinan yang telah disepakati tersebut dapat terlaksana oleh siswa yang telah melanggar keyakinan tersebut. Mungkin dari saya hanya segitu saja. Terima kasih. Masih di unmute, Pak. Masih belum ada suara, Pak. Gitu. Mohon maaf. Gimana Pak? Masih? Ya, ada Pak. Ya. Mana suara saya Pak? Iya, ada. Sudah jelas Pak Fitra, terdengar. Enggak, Pak. Kepada Pak Yudi Sarip yang telah mendapatkan materinya. Selanjutnya kita lanjut ke kegiatan kelima, yaitu tanya jawab, di mana sesi ini kami persilakan satu penanya untuk satu pemateri dulu ya Bu. Dapat disepakati. Jadi untuk penanya kepada Ibu Rina Agustina satu penanya, kepada Ibu Mirsa Iryani satu penanya, dan kepada Pak Yudi Sarip satu penanya. Kami persilakan kepada Ibu Bapak untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan yang akan disampaikan. Untuk bisa raise hand atau di chatnya bisa dituliskan pertanyaannya. Silakan Ibu Bapak yang mungkin ada lebih jelasnya, ataupun ada beberapa hal yang ingin ditanyakan atau belum paham kepada, sebutkan pemateri siapa yang ingin disampaikan. Mungkin di sini Ibu Ari Rustiani. Terus Ya, kepada moderator yang sudah berikan waktu kepada saya menanyakan mungkin kepada Bu Mirsa, Pak Yudi atau Bu Mirsa, tapi saya di sini sedikit ada sebagai tersebut dalam
kelas kelas 10 ini sangat butuh berprestasi. Ada yang bilang katanya lulusan COVID gitu ya, sehingga membuat anak-anak itu sangat drastis. Jadi saya sendiri sebagai guru KKN merenyuh saya ingin merubah karakter anak-anak yang tadinya menentang aturan dengan cara baik-baik, dengan cara komunikasi dengan anak-anak, tapi pada akhirnya belum memberikan hasil yang terbaik gitu ya. Nah, yang saya minta pada tim pemateri ya, bagaimana caranya supaya anak-anak di sekolah kita ini supaya lebih tahu dan lebih memahami tentang berbagai sikap apa yang memang harus dia lakukan sebagai seorang pelajar. Karena yang saya ketahui di sini ya, maaf sekali, kebanyakan anak-anak sekarang ini lebih lebih menentang aturan, sehingga dia lebih menyukai apa yang dia inginkan, sehingga aturan di sekolah banyak ditentang. Nah, jadi bagaimana solusinya supaya anak-anak di sekolah kita ini lebih paham pada aturan, lebih taat pada aturan, sehingga kegiatan pembelajaran di sekolah kita itu bisa lebih maksimal kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada mungkin bisa jelasnya silahkan Ibu Rina Agustina atau Pak Yudi untuk langsung menjawabnya. Kami persilahkan. Saya coba ya. Saya coba menjawab ya Bapak dan Ibu, mohon izin. Ya mungkin nanti dilengkapi oleh Bu Mersa dan Pak Yudi juga ya. Terima kasih, luar biasa pertanyaan yang sangat bagus sekali Ibu Ari berkaitan dengan bagaimana solusi kita sama-sama sebagai guru yang menghadapi sebuah kenyataan bahwa siswa-siswa kita saat ini gitu ya, kita sinyalir atau kita memiliki kesimpulan awal ya, baru kesimpulan awal kita karena kita belum mendalami ya sebetulnya ada apa nih dengan anak-anak kita. Cenderung tadi Bu Ari menyampaikan bahwa siswa-siswa itu cenderung ingin melanggar peraturan, begitu ya Bu Ari ya? Iya. Gitu. Solusi terbaiknya seperti apa? Aturan kita ini kebanyakan mereka itu mengabaikannya. Gitu. Mengabaikan, betul Bapak. Mohon, ya terima kasih Bu Ari. Baik Bapak dan Ibu, saya mencoba memberikan sebuah penjelasan yang berkaitan dengan hal tersebut, sebagaimana yang kita pahami bersama berkaitan dengan proses mendidik ya Bapak dan Ibu. Saya sangat ini Bu, Bapak dan Ibu, kami di Guru Penggerak ini, di program di pendidikan Guru Penggerak ini seolah mendapatkan pencerahan Bapak dan Ibu. Selama ini juga kami tuh terasa buntu, kok rasanya anak-anak ini udah semakin sulit gitu ya mengikuti aturan gitu ya. Terasa ingin sudah berbeda zamannya juga, mungkin ya banyak pengaruh juga dari berbagai hal, misalnya internet, kemudian siswa itu bisa mengakses berbagai macam informasi yang sudah demikian membludak gitu ya, sehingga itu mempengaruhi juga kepada siswa kita. Jadi memang tantangan kita itu sungguh besar. Nah, solusinya ini kami terserap dengan pemahaman di budaya positif ini, yang solutif yang bisa diterapkan adalah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat kesepakatan bersama siswa. Jadi kita
peraturan sekolah itu sebaiknya itu dilandaskan kepada keyakinan gitu, keyakinan sekolah yang kita sepakati bersama. Utamanya terutama kalau skup sekolah, saya berpikir yang perlu dilakukan oleh sekolah yang pertama adalah visi. Ya, visi sekolah itu harus jelas gitu, harus jelas membawa siswa itu arahnya mau kemana, ya gitu ya. Nah, dari visi itu nanti akan diturunkan menjadi misi sekolah. Kemudian siswa pun dan orang tua ketika mendaftarkan putra-putrinya itu kita bentuk sebuah keyakinan sekolah mungkin ya. Kita memang belum mempraktikkan ini Bapak dan Ibu ya. Ini ilmu dari pendidikan guru penggerak ini saya yakin. Kalau saya secara pribadi sebagai guru sudah mencoba melakukan di kegiatan keyakinan kelas Bu Ari gitu. Sebagai wali kelas, karena saya ditugaskan sebagai wali kelas, saya mencoba menggunakan ilmu menerapkan pembuatan keyakinan kelas bersama siswa. Kami curah pendapat pertamanya Bu Ari ya, curah pendapat dulu keyakinan kelas apa yuk yang sama-sama kita akan terapkan di kelas kita, saya bilang gitu ya. Saya pimpin curah pendapat dengan siswa, kemudian didapatkanlah nilai-nilai kebajikan yang ingin diterapkan di kelas yang kita bimbing gitu ya. Sebagai contoh gitu ya Bu Ari ya. Tadi Pak Yudi juga sudah menjelaskan bahwa keyakinan kelas itu bentuknya tidak spesifik atau konkret, tapi berupa gambar nilai-nilai umum, contoh saling misalnya gitu ya. Itu sebagai contoh misalnya. Nah, dari keyakinan kelas tersebut, siswa kita ajak untuk berdialog secara tidak langsung dengan nilai-nilai yang ingin diterapkan, yang ingin diwujudkan gitu. Adapun ketika siswa nanti kita dapati menyalahi salah satu dari kesepakatan yang sudah disepakati tersebut, maka sejatinya sebagai pendidik kita tentu memiliki kewajiban untuk menuntun siswa tadi ya. Dengan cara apa? Segitiga restitusi yang tadi Pak Yudi jelaskan ya. Siswanya bisa kita tanya dulu ya. Pertama, kenapa nak gitu ya? Kenapa gitu ya? Di segitiga restitusi yang pertama itu stabilitas identitas ya Pak Yudi ya. Ya, stabilitas identitas. Jadi biarkan siswa itu mengutarakan sebetulnya kenapa dia itu sampai melakukan kesalahan yang melanggar keyakinan kelas. Saya yakin selama ini peraturan sekolah yang diterapkan itu tanpa diketahui oleh siswa. Misalnya tidak boleh membawa parfum ke sekolah. Apakah siswa itu sebelumnya sudah tahu membawa parfum itu sesuatu yang tidak boleh dia lakukan gitu ya ketika ke sekolah? Jangan-jangan selama ini kita sebagai pendidik itu atau sebagai guru langsung saja memberikan hukuman kepada siswa ketika siswa didapati di dalamnya ada parfum, di dalamnya ada ada hal-hal yang bukan berkaitan dengan pembelajaran, seperti itu. Nah, dengan membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas di awal gitu ya, di awal yang disepakati bersama, siswa itu diajak berdialog, kemudian ketika siswa melakukan kesalahan pun kita pahami bahwa siswa itu pasti ada kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi yang seperti tadi Bu Mirsa sampaikan mungkin ya. Nah, itu bisa diselusuri gitu ya. Seperti itu. Kemudian itu akan nanti menumbuhkan sikap motivasi internal dari siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Untuk memperbaiki kemudian bagaimana dia bersikap selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon dari Bu Mirsa, mungkin dari Pak Yudi, mungkin bisa melengkapi, enggak ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Ibu Ari jawab di sini. Mudah-mudahan Ibu Ari tidak puas
ditanyakan di kesempatan ini ya. Selanjutnya ada penanya kedua, itu dari Ibu Lela Nur Latifah. Pada praktiknya, apakah untuk mengetahui kebutuhan dasar siswa bisa lewat asesmen diagnostik? Kami persilakan kepada mungkin Ibu Mirsa Ngani atau Pak Yudi Sarif. Ya, saya coba jawab ya Pak pertanyaan dari Bu Lela. Kebetulan saya coba lihat juga di kolom chat ada pertanyaan juga untuk saya nih, sebetulnya ada 2 dari Bu Lela sama Bu Nur Analis. Ini kayaknya pertanyaannya hampir mirip ya, saya bisa menjawab 2 sekaligus. Gimana Bapak moderator, apa boleh? Ya, kalau lihat pertanyaan ya Bu. Mungkin Ya. Ini mirip Pak sama. Yang pertama dari Bu Lela itu menanyakan apakah untuk mengetahui kebutuhan dasar siswa itu bisa lewat asesmen diagnostik. Lalu yang kedua Bu Nur Analis itu nanya kepada saya untuk mencapai terciptanya tujuan pembelajaran yang maksimal, apakah semua kebutuhan dasar para siswa itu harus dipenuhi oleh guru di sekolah, katanya gitu. Bagaimana tipsnya atau kiat-kiatnya agar kita sebagai guru dapat mengatasi hal tersebut yang mencangkup siswanya banyak katanya di kelas. Gimana caranya nih tipsnya? Oke, pertama-tama mungkin pertanyaan Ibu Lela itu saya coba jawab. Praktiknya untuk mengetahui kebutuhan dasar siswa itu apakah bisa lewat asesmen diagnostik? Nah itu sangat bisa sekali. Jadi tidak harus selalu siswa itu dilihat ada masalah atau enggaknya sih sebetulnya. Untuk kita tahu bahwa siswa itu apakah kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi atau enggak, ya tentu saja caranya salah satunya di awal pembelajaran atau awal tahun pembelajaran, itu kita harus lakukan yang namanya asesmen diagnostik. Di situ kita bisa tahu apakah kebutuhan dasar siswa mulai dari kebutuhan psikologisnya, kebutuhan psikisnya, atau kebutuhan akan kesenangannya sudah terpenuhi atau belum. Tuh. Kalau misalkan di situ di asesmen diagnostik terlihat bahwa ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, apa nanti yang akan terjadi pada anak ini untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi pada saat nanti si anak ini melakukan sebuah masalah atau sebuah hal yang di luar dari apa yang seharusnya tidak dilakukan, kita bisa tahu, oh ternyata dia itu kebutuhan dasar ininya loh yang belum terpenuhi, gitu. Jadi sepertinya bisa sekali Ibu Lela untuk dilakukan. Cara efektif dan ampuhnya memang kita harus di awal pembelajaran itu melakukan asesmen diagnostik. Tapi mungkin ini belum familiar bagi kita semua ya. Harusnya memang setiap sekolah di setiap tingkat dan jenjang itu melakukan dulu seperti ini. Minimal nanya dulu ke anak, kalian biasa sarapan nggak nih di rumah kalau pagi hari? Nah kayak gitu. Terus udah gitu atau enggak alat apa aja yang biasa kalian gunakan untuk pembelajaran? Apakah kalian punya gadget? Apakah ada internet wifi di rumah? Nah itu biasanya ditanyakan. Kalau kami alhamdulillah saya, Bu Rina, Pak Yudi dan guru-guru hebat yang ada di SMA Negeri 1 itu alhamdulillah sudah banyak yang melakukan ya. Termasuk saya tahu Bu Lela pun juga sudah banyak melakukan. Karena kita harus tahu dulu kebutuhan siswa ini sudah terpenuhi atau enggak gitu. Itu. Lalu saya menjawab untuk Bu Nur Analis, apa kebutuhan dasar siswa itu harus dipenuhi oleh gurunya di sekolah. Nah, sebetulnya kebutuhan dasar siswa itu bukan hanya untuk gurunya sih sebetulnya. Mohon maaf. Asesmen diagnostik itu juga nanti kita bisa laporkan kepada orang tua juga. Jadi kita bisa tahu orang tua tuh kita punya suatu alat yang alat itu mengukur bahwa anak ini punya kebutuhan apa nih yang belum terpenuhi. Nah, ini kita bisa laporkan. Kita bisa dikomunikasikan dengan orang tua. Bu, Bapak, bahwa setelah saya melakukan asesmen diagnostik bersama guru-guru yang lainnya, anak ibu itu ternyata kurang kasih sayang. Nah, itu bisa kita laporkan. Jadi bukan hanya oleh gurunya di sekolah, Bu Nur. Jadi oleh orang tuanya pun harus sinkron, harus tahu gitu. Jadi tidak hanya gurunya. Dan apa sih tipsnya mengatasi hal untuk
mengetahui kebutuhan dasar siswa untuk siswa yang cukup banyak di kelas. Kita kan nggak bisa satu-satu mengenal siswa. Nah, salah satu cara ampuhnya tadi dengan asesmen diagnostik di awal. Jadi meskipun misalkan SD, di tingkat SD, di jenjang SD, kita juga bisa lakukan asesmen diagnostik dengan cara pertanyaan yang ada gambarnya. Nanti siswa bisa milih nih, kamu nanti terbiasa bangun tidur itu biasanya ada gambar orang mandi atau misalkan kamu tidur lagi. Nah, itu bisa milih. Itu bisa dilakukan. Jadi caranya banyak, alatnya pun banyak. Alatnya banyak, hanya diagnostik kognitif ini bisa dilakukan untuk siswa yang jumlahnya banyak. Tuh, dari tingkat SD sampai dengan tingkat tinggi SMA. Itu mungkin jawaban saya. Mudah-mudahan cukup puas, tapi kalau tidak puas boleh ditambahkan, mungkin Bu Rina atau Pak Yudi boleh menambahkan lagi. Tuh ya, terima kasih semuanya. Enggak, Pak. Terima kasih Ibu Musani. Mungkin Pak Yudi ataupun Ibu Dina Mungkin terakhir dari saya pelengkap saja mungkin. Betul, memang kita belum mencobanya ya. Jadi bagaimanapun yang namanya berusaha harus mencoba berbagai macam hal, termasuk di program pendidikan guru penggerak ini memang banyak sekali paradigma-paradigma baru tentang pendidikan yang pada awalnya memang saya tidak banyak menyadari bagaimana posisi kita sebagai guru gitu ya, bagaimana harusnya mentreatment siswa yang baik dan benar itu sebenarnya apa. Nah, setelah mengikuti beberapa bulan pendidikan ini, saya jadi paham betul paradigma mana yang seharusnya memang benar untuk menyikapi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh siswa kita. Memang posisi kita kadang tidak pasti, misalkan ketika tidak menjadi wali kelas yang tidak bisa membuat keyakinan kelas ataupun bukan sebagai pemangku di sekolah, namun sebagai guru yang bukan wali kelas ataupun pemangku di sekolah, kita bisa memberikan curah pendapat dalam hal pembuatan keyakinan kelas. Banyak dari kita juga masih belum paham mengenai visi dan misi sekolah saja, mungkin sebagian dari kita tidak hafal gitu ya. Peraturan-peraturan yang jelas yang ada di sekolah kita saja, termasuk diri saya sendiri mungkin ya, kurang begitu hafal secara ini. Jadi boleh kita coba kembali. Nah, ini dari program ini apakah memang berhasil atau tidaknya kalau akan terlihat ketika kita mencobanya di sekolah kita. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Yudi Syarif yang telah menambahkannya, dan kepada Ibu analis, semoga tidak puas agar kita berlanjut lagi ke diskusi yang lebih mapan ya. Mungkin selanjutnya untuk acara tanya jawab hanya diberikan 3 penanya. Selanjutnya ke kuis, Bu. Apa kuis ya, Bu? Ya, ada kuis insya Allah, Pak. Ya, Sekarang, Pak? Ya, untuk selanjutnya kegiatannya kuis, Bu. Silakan, Bu. Kami persilakan. Ya. Untuk kuisnya apa di Ibu bertanya, Bu, atau sudah berikan pertanyaan, Bu? Kuisnya melalui kuisis, Pak. Sebentar saya presentasikan ya, Pak. Ya. Bapak dan Ibu, mohon bantuannya. Apa sudah terlihat presentasi kuisisnya? Ada, Bu. Sudah. Masih loading ya? Bapak dan Ibu, kami mohonkan untuk join. Mudah-mudahan ini masih loading. Soalnya hanya 5, Bapak dan Ibu, tidak banyak.
ya. Bu Rina, saya biasanya ngasih kuisis, sekarang saya dikasih kuisis. Iya, sambil menunggu ininya masih loading, mungkin bisa join lewat itu dulu ya, Google, kemudian apa? Quizzes.com ya Bapak dan Ibu, punten. Itu gimana nih? Terlihat pertanyaannya. Oke, quiz langsung. Ya ini tadi saya udah siapkan dari tadi, jadi loading nih. Terus salah ya? Betul nggak? Betul Bu, betul. Betul ya? Kalau berhasil aja kita lakukan, kalau tidak juga nggak apa-apa ya Bapak dan Ibu. Karena ini sepertinya agak bisa dibagikan ininya saja, kodenya. Apa Bu Lela? Kodenya mohon. Ini menuju diambil mau loading. Loading kenapa ya sudah agak lama ini? Mohon. Soalnya ini masih menunggu kodenya. Bentar. Soalnya berat Bu, internetnya sama Google Meet. Oh itu bisa. Iya. Nah ini Bapak dan Ibu punten kodenya mungkin bisa terlihat nggak? 691734 ya? Bakal berat sambil buka Gmeet. Oh iya betul. Iya. 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 Kalau misalnya nanti ini nggak bisa juga nggak apa-apa, kita ini aja. Kalau memang nggak bisa. Belum ada ya, belum ada partisipan. Ya. Sudah ada, saya sama Bu Lela sudah masuk Bu. Oh sudah ya. Apa saya refresh dulu ya ini ya. Di Bu Rinanya yang loading. Iya. Jadi sayanya betul bola udah berat tadi juga saya bikin. Pas saya presentasikan loading dia. Karena saya udah siapkan dari tadi, udah dibuka jadi gini. Ya, sedang di refresh dulu, dicoba di refresh. Kalau misalnya gagal, nggak apa-apa, nggak usah ada quiz juga ya Pak Fitri. Wah loading ya nak ya. Iya. Oh sudah ada Bu Lela dan Bu Mirsa, udah oke ya. Berdua aja atau gimana nih Bu Mirsa? Rekan-rekan yang lain? Jangan ya? dulu Gimana? dilanjutin. Tapi kayaknya ini Ibu loading lagi deh Bu. Oh jangan dulu. Berat ya? Ya. Oh. Kan Oh iya, berat ya, berat. Kalau memang nggak bisa di ini aja ya, di skip aja. Ditunda mungkin nanti. Ya, Bu Mirsa, Pak Yudi. Iya Bu, ditunda aja mungkin. Ya. Ya punten Bapak dan Ibu, mungkin ini karena ada kendala. Tapi ini bisa nih Bu Ari. Atau kita mulai ya? Kita coba. Mau dicoba atau enggak? Boleh. Coba Bu. Udah ya, kita mulai ya. Kita coba. Siapa tahu bisa. Ya mudah-mudahan. Kenapa ya? Nah ya. Aku deg-degan dikasih clue. Ya enggak.
Saya nggak bisa ikut karena ngerekam Jimit. Oh iya, nggak apa-apa. Nantinya ya kalau di sini. Berat kayaknya coding. Kuis ya kuis. Ya kuis. Ya kuis. Deg-degan ya, deg-degan ya. Hanya 5 soal. Bu Mirsa, gimana? Apakah sudah selesai semua? Halo. Saya baru 4 ini soal keempat, udah salah 1. Ulawete atau Ceril atau ngecek isi. Karena di saya muncul nilainya ya. Kuisi. Wah, Bu Lela betul semua tuh, keren. Wah, betul semua ya. Apa? Kuisi. Hah? Apa maksudnya? Apa kuisi? Sudah semua, Bu Lela, Bu Mirsa, Bu Ari. Bu Yeni juga ada. Kalau mau ke Swiss. Hah? Siapa itu? Sudah ya, sudah semua mungkin ya. Itu siapa? Bisa kita klik akhir ya, Bu Mirsa. Ya, boleh Bu. Apa? Ya. Kita klik akhir ya. Hah? Kuisi? Kamu maunya kuisi? Loading. Ya, Bu Yeni, Pak Aceh. Selamat. Lela, Bu Yeni, Pak Aceh. Yang ada di... Iya, terima kasih Bapak Ibu. Ya belum beres, jadi keburu ditutup. Oh iya. Saya kira sudah semua, maaf tuh. Iya. Loading, Bu. Loading, mohon, ada berat ini. Ya, nanti mungkin ada yang baru ya, Bu, yang program baru bisnis. Iya. Mungkin ingin sedikit refleksi dari Bu Lela, mungkin dari salah satu peserta, Pak. Pak Fitri diminta ya, mungkin bisa. Silakan kepada Ibu Lela untuk merefleksi kegiatan desiminasi calon guru penggerak angkatan ke-7 2023 di SMP. Iya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf tidak buka kamera, sedang ini si kecil mau bobo. Ya, luar biasa sekali ini pemaparan materi dari para narasumber, menambah pengetahuan dan pengalaman tentang disiplin positif tadi, kemudian juga tentang segitiga restitusi dan tadi materi Bu Mirsa ya tentang kebutuhan dasar siswa. Ya terkadang sebetulnya ada beberapa hal, misalnya tadi yang dijelaskan sudah dilakukan oleh guru begitu ya, tapi tidak tahu ini teorinya seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya pemaparan dari narasumber yang luar biasa ini kita bisa mengaplikasikannya terutama begitu ya, agar
siswa mendapatkan pembelajaran yang bermakna, tentu saja sesuai dengan kodrat siswa, seperti itu mungkin. Terima kasih semua narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Matur warahmatullahi nuwun Bu Lela, Ya. luar biasa refleksinya. Mungkin itu refleksi dari Ibu Lela. Selanjutnya Bu, tidak ada lagi yang disampaikan. Cekap ya Bapak. Kayaknya Pak. Terima kasih. Mungkin sebelum menutup acara ini ada beberapa hal yang bisa saya kesimpulan sebelum yang pertama adalah di mana ada 5 posisi kontrol. Bahwa yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat salah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai monitoring, yang kelima sebagai peneliti. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu kebutuhan keberanian hidup, yang kedua kebutuhan sayang dan rasa ingin diterima, yang ketiga kebutuhan kebebasan, yang keempat kebutuhan kesenangan, dan yang kelima kebutuhan akan penguasaan. Dan bahwa dalam keyakinan segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Dan selanjutnya mungkin ada merahnya bahwa segala sesuatu itu kalau kita dari hal kecil menjadi kebiasaan, selanjutnya kebiasaan menjadi budaya, dan budaya menjadi karakter. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2000. Untuk itu terima kasih kepada Bapak Guru hebat, dan juga terima kasih kepada para penulis materi yang telah menyampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kegiatan kita sebagai guru di sekolah masing-masing. Dan juga kepada peserta, terima kasih atas perhatiannya mengikuti dari awal sampai akhir. Kita tutup saja kegiatan ini dengan bacaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk foto bersama dulu, Bu. Boleh. Foto bersama dulu ya. On cam dulu semuanya atau mungkin bantu sana on cam. Boleh sama saya Pak. Pak Yudi ya, enggak. Ya. Udah cukup. 1, 2, 3. Satu lagi 1, 2, 3. Bentar. Saya copy paste dulu. Cukup kayaknya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga dalam aktivitasnya mendapatkan selamat istirahat dan sampai jumpa di kemudian. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman semua. Terima hatur nuhun Pak Fitri, Pak Aceng, sadayana Bapak Ibu. Bu Nur Analis, Bu Tova, Pak Oci, Atun Kusum, Bu Anda, Bu Sadayana, ya. Pak Yudi, Ya.